contoh kayak tadi lagi nge-live gitu. Misalnya lagi nge-live di TikTok atau gimana. Ada aja ngatain entah itu wibu lah lari ada wibu gitu. Kuda lumping lah karena mukanya putih banget gitu. Tangan belang lah. Kadang yang bikin kesel itu adalah di saat kita diperlakukan seperti apa ya kayak kita tuh manusia rendahan banget gitu loh. Ih apaan sih, ih jijik gitu. Kita manusia juga loh. Wibu pun manusia loh. Ya kan kita juga punya hati. Kalau lu ngatain sampai separah itu, kalau tiba-tiba itu orang bunuh diri karena perkataan lu nanggung dosanya mereka. Lu mau nanggung dosanya mereka. Ya kan? Itu harusnya yang menjadi apa ya kayak orang terus mikir kayak gitu loh. Jangan pernah ngusik hobi orang selama hobinya itu gak ngerugin orang lain. Iya, betul. Jangan pernah ngusik. Selamat datang di Ability Channel, everything about your ability. Ability Podcast. Halo minasan, konnichiwa. Gitu ya, bener ya? Bener Konbanwa. Bener. Oh konbanwa, sorry konbanwa. Oh genki desu ka? Gitu ya? Kawaii gitu ya kan. Kenapa gue openingnya ada Jepangannya? Karena kita kedatangan tamu seorang cosplayer atau wibu. Selamat datang Karamel, Arya. Keren-keren ya pakaiannya ya. Cantik ya. Ganteng juga. Lo jadi cantik apa ganteng sekarang nih? Cowok gimana? Kalau cowok gimana? Ganteng berarti ya? Amin, Oke. amin. Nah sebelumnya sebelum ngobrol panjang-panjang, gue mau ada ngenalin nih produk ke teman-teman penontonnya Ability Channel. Di sini ada Royal Brewhouse. Dia adalah minuman lokal premium yang bahan bakunya itu semuanya didatangkan import, tapi produksinya di Indonesia. Nah buat teman-teman ini yang untuk 21 tahun ke atas ya. Yang bocil-bocil FF gak boleh minum seperti ini, oke? Jangan minta ke emaknya duitnya, oke? Nah ini Royal Brewhouse adalah minuman lokal rasa internasional. Wah, tepuk tangan dulu dong. Gila, keren. Karena kalau gak ini podcast gak jalan. Iya, Oke, titipan. langsung aja bahas. Wibu itu spesies apa sih? Bener gak sih? Gak tau mah tiba-tiba spesies gak tuh. Langsung ke spesies aja. Wibu itu apa sih? Mau yang sesuai apa, mau yang kerennya apa? Nah, terserah kalian dah. Arya dulu. Oke. Kalau wibu sih aslinya sesuai Google. Ini sumbernya Quora nih, bukan dari saya. Dari Quora itu, kalau wibu itu adalah orang yang bukan Japanese, bukan orang Jepang. Kayak orang luar dari Jepang itu. Bebas mau Indo, Malaysia atau mana. Yang sangat maniak terhadap budaya Jepang. Mau artisnya kayak, terus mau animnya kayak atau budayanya ya, terlalu maniak. Oh berarti semua tentang Jepang itu bisa disebut oleh wibu, orang yang suka juga, ya? tapi kan konotasinya maniak. Yang bener-bener seakan-akan kayak dapat merendahkan budaya sendiri gitu loh. Dia terlalu over proud ke budaya Jepang. Gue pengen jadi orang Jepang gitu sampai separah itu. Oh sampai separah itu, baru bisa orang dibilang wibu. Seperti itu ya. Nah kalau menurut Karamel wibu itu apa? Nah ini sama nih, kayak dia. Karena kita banyak ya yang kayak yang terlalu maniak sampai ada yang kita cringe kadang ngomong-ngomong dicampur aduk bahasa antara Jepang sama Indonesia gitu ya. Arigatou gosokin mas gitu ya. Iya betul banget yang kayak gitu. Kayak gitu-gitu. Terus juga yang kayak terlalu cringe gimana gitu kan. Kayak bawa-bawa tas, kostum kemana-mana. Pakai kacamata ya kayak gitu. Padahal kita tidak cosplay. Padahal kita tidak cosplay tapi dia terlalu ada istilahnya apa? Chunibyo. Iya, Chunibyo, alay. Chunibyo itu apa? Chunibyo itu kayak sindrom alay anak SMP gitu loh. Keterbakaran mental gitu. Enggak juga sih kayak orang belum apa wibu? Alay-alay aja gitu loh. Kalau istilah wibu sendiri itu kalau nggak salah ya itu diambil dari salah satu buku, dalam salah cuplikan karyanya Nicholas Gurewitz itu WABO dari serapan bahasa Inggris. Dulu belum ada maknanya. Nah terus dari forum 4chan itu makin terkenal. Dulu sih disebutnya bukan wibu tapi Wapanese. Atau wannabe Japanese. Oh dari namanya udah kelihatan ya wannabe Japanese hasilnya kan ya. Pengen banget jadi orang Jepang gitu. Akhirnya kata Wapanese sendiri diganti oleh wibu. Begitu. Jadi mulai tahun 2000-an gitu lah udah terkenal kata Wapanese itu. Boomingnya dari situ. Iya. Nah kalau kalian dari Karamel dulu nih. Sejak kapan lo jadi wibu? Wow, pertanyaan sulit nih. Biasanya kalau wibu-wibu tuh kadang suka denial bilang kita gak wibu. Oh kita gak wibu ya, kita gak wibu. Tapi pakai cosplay.
kadang suka denial, aku nggak wibu. Oh iya aku iya. nggak iya. wibu. Oke. Tapi Lu mengakui kan kalau lu wibu kan? Iya, half wibu. Setengah ya. Setengah. Ya, Sejak kapan lah lu oke, jadi half wibu? Kalau gue seneng Jepangan kayak gitu, mungkin dari kecil mungkin yang kayak suka doyan-doyan nonton animenya aja. Hentai itu enggak ya? Oh enggak ya? Astagfirullahaladzim. Astaga. Kok tahu? Ya. Canda. Serius juga boleh. Terus? Oke. Dari kecil sih ya, yang SD dan Oke. zaman-zamannya kita ada di TV sering kan kayak Oke. gitu. Baru udah lama nih nggak di TV. Lagi Iya, iya. SMA itu kan stop karena banyak yang nggak ada di TV Iya, kan. betul. Mulai dari kuliah ternyata gue baru tahu ada yang namanya streaming gitu. Jadi Oke. lanjut lagi dan gue kecemplung di dunia ini. Perwibuan nih, Ya. half wibu ya, half wibu. Bukan wibu kalau karamel ya, half wibu. Oke, kalau lu Arya sejak kapan lu? Kok bangga gitu? Apa yang harus dibanggakan dari wibu? Jadi, untuk kalian yang belum tahu mungkin ya. Jadi, kita tuh sebenarnya gak wibu. Cosplayer itu bukan wibu ya. Oke. Ini note ya, cosplayer tuh gak semua cosplayer itu wibu. Oke. Karena cosplayer itu termasuk ke otaku. Oh, Jadi otaku sendiri tuh orang yang fokus atau kayak hobi banget ke suatu hal. Passion gitu loh. Passionnya. Kayak, misalkan kayak aku kan demen cosplay. Otaku. Karena bener-bener demen banget cosplay. Ada orang demen anime sampai nonton banyak anime. Itu belum tentu wibu. Dia otaku. Ada orang yang demen ngedubbing, otaku. Ada orang yang mungkin demen trading. Otaku trading. Otaku trading. Waduh. Otaku trading. Doge to the moon. Wah, terbang. Enggak. Tapi itu termasuk otaku. Itu bukan wibu. Jadi perlu digarisbawahi. Enggak semua orang yang cosplay itu wibu. Dan gak semua orang yang demen anime itu wibu. Jadi jangan dikit-dikit lari ada wibu gitu. Wah, wibu. Jangan kayak gitu. Itu sumpah itu menunjukkan intelektual kalian gitu. Kayak bodoh gitu. Dikit-dikit wibu. Dikit-dikit wibu. Gak semua orang tuh wibu. Nah, kalau Karamel kan dia menyebutkan half wibu. Kalau lu? Kalau jujur ya, kalau aku sendiri aku nggak wibu sih. Nggak wibu. Aku nggak se maniak itu sih. Untuk aku cuma hobi cosplay doang, nonton anime pun kadang kayak nggak semua anime aku tonton gitu, nggak sampai separah-parah kayak pin di mana-mana gitu kan. Kayak ini kayak bukan jamet sama Jepang lah, jamet Jepang. Sampang banjir boleh. Ini jawabannya Arya merusak pertanyaan gue semua ini. Padahal gue mau nanya tentang wibu, tapi gak apa-apa lah ya. Tapi nggak apa-apa, tapi Gue nggak melabelkan kalian sebagai wibu lah. Oh tapi mungkin ada tambahan, mungkin kalau di Indonesia sendiri istilah wibu itu sudah melekat kepada orang yang suka Jepangan. Oke. Jadi mungkin kalau ada orang bilang wibu mungkin bisa kita ya udahlah ya nggak apa-apa. Ya. Yang penting kita Jangan tahu kalau kita nyebut bukan wibu. wibu. It's not a Oke. problem. Jadi kalau abang mau bilang mungkin kalau mau nanya tentang wibu ya nggak masalah juga. Oke. Gitu, Oke. Hebat sekali ngelesnya ya. Suka gue kalau narasumnya seperti ini. Duit. Langsung dibuka dong di kamera. Oke. Arya dulu. Enaknya jadi wibu itu apa? Apa ya? Sebenarnya kalau untuk kayak gini sih lebih ke hobi, nyalirin hobi. Oke. Jadi segala macam hal yang bisa nyalirin hobi tentunya bisa meredakan stres atau pikiran di entah itu di lingkungan kerja atau lingkungan rumah, keluarga itu kan tentunya kita butuh suatu pelampiasan dan ini menurutku ini hobiku gitu loh. Oke, Dengan jadi orang yang suka Jepangan ya aku punya dapat banyak teman, pengalaman baru. Mungkin kalau ikut lomba dapat duit ya ada bonusnya Ada gitu. duitnya Dan juga. untung mungkin ada orang yang suka atau kayak orang fans itu ini termasuk bonus. Tapi fokus utamanya itu melepaskan stres gitu loh. Kalau memang ada yang suka, ada yang fans, ada yang ngasih Refreshing duit, lah ya, seperti refreshing. itu ya. Jatuhnya Oke, bonus oke. itu. Oke. Nah kalau Karamel, menurut lu enaknya jadi wibu itu apa? Gue juga sama. Bisa dapat teman yang sefrekuensi gitu kan. Sefrekuensi. Half wibu gitu. Terus? Ya antara half wibu atau otaku ya. Oh, Gue iya, juga orang mau bilang gue wibu ya terserah. Karena mereka juga gak ngerasain dan mereka juga tahu Ya, secara I know. detail kan. Gitu. Jujur karena gue seneng nonton anime ketika gue di kuliah itu. Gue gak dapet teman. Bukan gak dapet teman sih. Jarang dapet teman gitu. Gue gak deket dengan orang-orang gitu. Dan ketika gue kecemplung dengan dunia seperti ini. Gue ketemu Arya. Gue ketemu dengan orang-orang yang satu frekuensi. Kita satu hobi gitu. Ada organisasinya ya? Dan bahkan kita bisa sharing bareng soal apa sih, make up kayak gitu-gitu, kostum oke. gitu untuk Iya, kreativitas iya, masing-masing. Kreativitasnya tuh ya nggak cuma di make up atau kostum segala macam, tapi bisa juga kan untuk belajar yang namanya bikin props, armor segala macam kayak gitu. Oke, masih banyak positifnya ya Iya, daripada betul. negatif yang selama ini diframingkan oleh orang banyak ya. Bahkan Oke. bang ya, kalau nyari teman wibu tuh gampang banget. Kita misalnya ke kampus nih, kita kuliah. Gak punya temen nih kayak baru maba gitu, gak punya teman. Tiba-tiba pas kita lagi lihat kanan kiri,
pin anim tuh. Wah. Gantungan kunci Nezuko. Wallpapernya. Udah pasti oh wibu nih. Oh, kan oke, kita bisa oke, temenan. Jadi gampang gitu. Suka anim juga. Iya suka nih temen Oke. gitu. Tadi kan bilangnya ciri-cirinya seperti itu. Ada pinnya ya kan. Ada wallpapernya gitu. Bahkan wallpaper gue Gojo Satoru. Nih. Ciri-ciri orang tuh kayak, wah ini wibu nih banget nih. Ini gimana menurut kalian? Karamel dulu deh. Gue Ketawa. Bibir pecah-pecah gitu, mata kuning, hitam. Gitu. Klaim dong. gue dulu punya temen lagi SMA, dia wibu parah gitu. Oh, wibu akut lah ya. Sedih banget ceritanya. Kadang-kadang gue suka malu gitu. Lu malu punya teman mereka? Iya gitu. Jadi dia pernah datang ke sekolah. Lo tahu Virgil Devil May Cry kalau misalnya lo Oke, tahu. I know. Iya. Dia pakai jubah Virgil ke sekolah. Ke sekolah? Iya. Panjang loh, itu Kesel. panjang loh ke bawah sumpah. Iya Gamis. terus dia pernah make gitu kan, bergaya susu gitu pakai baju. Itu kelas berapa? SMA sekitar kelas 1. Ada SMA, masih hidup sekarang orangnya? Oh masih. Gue gak tahu apa dia masih kayak gitu. Kayaknya dia bertobat ke jalan yang lebih Tobat dong, udah kayak sesat dong. mungkin dia menyadari ke freaknya dia. Ya kalau menurut gue itu terlalu ya sampai yang Over lah ya. lo bukan lagi cosplay kayak kita gitu. Oh, Jadi oke. jadi act-nya tuh berakting berlebihan gitu kan. Oke. Iya, Kalau gitu. menurut saya, ciri-ciri orang kelihatan, ini wibu nih, gimana tuh? Paling gampang sih ya dari atribut anime sendiri ya. Misalnya kayak dikit-dikit ada atribut, entah itu pakai jaket suatu karakter anime gitu ya. Itu pasti udah bisa disebut, oh ini pasti suka Jepangan. Ya gampang ya, ini pasti wibu. Karena jujur dulu pun aku waktu ke sekolah dulu kadang suka pakai jaket anime. Bukan karena apa tapi kayak keren aja gitu kan. Oke. Pasti kita pernah ada di fase itu gitu. Iya. Kayak dulu kayak duduk kayak L gitu, jongkok gini. Oh iya. Mata hitam gitu Iya. kayak jamet Kelihatan kan. lebih pinter ya kan? Kira keren kali ya. Gila. Padahal kebelet berak gitu. Dalam hati, ya kayak dalam hati, anjir gue keren banget gitu. Oh, iya. Cuma kata orang gila nih sumpah. Ya kan? Orang gila nih. Tapi kita Oke, anggap oke. keren gitu ya. Terus juga pernah gak sih, kalau sekarang kan zaman-zamannya waktu SNK balik lagi. Iya. Lo sering lihat kan sekarang yang pakai jubah hijau kemana-mana Iya, gitu ada kan. logo sayap di belakang, Iya. sayap kebebasan. Oh, iya. Naik motor pakai jaket SNK kayak Eh, orang gila nih emang. Oh iya bukan bener. kayak fashion, kayak orang Iya. mau potong rambut pak. Iya. Soalnya kan sampai bawah sini. Sumpah Tinggal kayak, dibalik. Iya. sebenarnya kalau memang ngerti fashion, mungkin kalau pada tempatnya keren gitu ya. Iya. Contoh, Reza Arab datang ke TV pakai baju anime Iya, keren. penghargaannya, iya, Karena iya. apa? Arab. Lalu Anda. Ini wibu pakai jaket juga wibu. SNK. Anda pakai jaket SNK jalan-jalan ke mall, ke pasar. Mana ada Titan di pasar. Iya, bener. Ikan bandeng banyak gitu ya. Tapi kadang orang-orang yang pakai atribut wibu itu benar-benar suatu Google Maps offline. Oh I see. Kenapa Karena- bisa dibilang kayak gitu? Misalnya kita ke event nih, anggaplah ke event, anggaplah di Blok M gitu ya. Oke. Atau enggak ke event universitas, nggak tahu jalan. Turun dari busway atau dari kereta, tiba-tiba, atribut anime nih, gue gak tahu jalan. Ikutin dari belakang. Tiba-tiba nyampe di event Google Maps Pasti offline. nyampe. Oh berguna juga berarti. Berguna banget. Emang gak selamanya konotasinya negatif. Iya, Ada iya, gunanya. Jadi Google Maps. Oke. Selama ini kan wibu selalu di framing sebagai orang yang freak, nolep dan lain-lain ya kan. Nah menurut kalian tuh seperti apa? Karamel dulu ya. Ada yang kayak gitu ya, ingetan temen gue tadi, Oke. yang tadi SMA. Tapi Iya. sekarang dia sukses. Buat gue sukses karena dia sekarang jadi dokter. Oh dia dokter? Ya, jadi Oh dokter. jangan-jangan di bedel-bedel habis itu. Iya. Tapi hidup gue. Dr. Stun. Waduh. Jadi percobaan nanti pasiennya. Dia sekarang jadi dokter. Kemungkinan mungkin ya itu entah atau suatu fase atau gimana kita Oke, pernah oke. mengalami masa-masa alay gitu Oke, kan. oke. Tapi sekarang dia juga udah jadi dokter. Ya semua orang sih kayaknya Iya, akan iya. mengalami masa-masa alay dan Iya, iya. ketika kita lagi senang-senangnya sesuatu Oke. ya mengalami masa-masa wibu Betul. gitu. Nah momen paling freak yang paling yang pernah lu lakukan apa? Itu gue pakai jaket SNK hijau Lu? lagi naik motor. Kalau kejeng tiga lucu ya. Ibu jamet ya kan. Boti bojeng tiga. Terus gue baru nyadar ketika di gue pakai kok kayak orang mau potong rambut sih anjing. Itu kan ditilang polisi tuh. Polisinya takut apa? Ditebas gue gitu. Aduh. Enggak. Ikut ada nih nanti gue aja. Kalau lu momen yang paling freak yang pernah lu lakuin? Oh dulu pas SMP sih. Tadi pas kelas 3. Sumpah itu udah pakai jaket Trafalgar Law ya.
Ya Trafalgar Law itu dari One Piece. Di SMP duduknya kayak L. Bener-bener duduk kayak L. Jongkok di kursi sekolah. Pas lagi belajar. Tapi gak ada guru waktu itu lagi. Kayak ya Allah. Mungkin kalau diingat gila orang gila gitu. Oke. Aneh gitu. Mungkin waktu zaman. Mungkin pada saat itu dinamakan sindrom Chunibyo yang tadi kita sebut. Kayak mungkin orang-orang mikir. Mungkin kita mikirnya keren waktu itu. Tapi kalau kita ingat lagi, aduh tidak ingin hidup. Cici ya. Oh iya. Jadi L itu karakter di Death Note ya? Iya, Death Note benar. Yang lawannya itu ya? Kira Itu ya, yang pintar sering gigit itu yang ya? sering gigit kuku, cacingan itu. Jadi kalau lu duduk kayak gitu dulu merasanya kepintaran lu menambah gitu? 20%. Ya apa itu Einstein? Aduh. Oke, bicara-bicara wibu, sebenarnya wibu di pertama di dunia ini siapa sih? Lu tau gak ya? Nih, Iya. setahu gua ya, itu jadi sebelum ini kalau bukan wibu sih, lebetnya kayak Japanophilia. Orang yang suka budaya Jepang dulu. Dari Jepang. Jadi kalau nggak salah, dia itu penulis dari Irish Greek, apa sih? Irlandia Yunani ya. Oke. Nah itu dia waktu itu tahun 1800 sampai 1900-an. Namanya apa ya? Gue juga lupa lagi namanya. Intinya dia itu penulis dari sana dan dia itu sangat amat menyukai budaya Jepang. Jadi sebelum Jepang itu terbuka banget, jadi ada namanya Carl dan Peter itu yang ngasih tahu tentang budaya Jepang, flora dan fauna serta budayanya. Nah dia jadi tertarik, dia sampai jadi penulis tentang Jepang, bahkan mengganti namanya dengan nama Jepang. Itu beneran ada. Oke. Mungkin kalau gue ngecek HP dulu, gue jadi inget. Bentar ya. Oh ini. Namanya itu Lafcadio Hearn. Itu tahun 1800-an sampai 1900-an. Itu beneran ada. Itu orang Japanophilia pertama. Itu udah ada kayak udah ada yang cari gitu loh. Oke. Berarti itu wibu yang pinter. Sebenarnya wibu itu harusnya pinter ya. Iya, kalau pinter. Kalau pinter. Iya. Tapi kan itu pinter dong. Iya, itu pinter, Dia itu menulis pinter. buku dan lain-lain. Dan juga masuknya ke Japanophilia kan. Iya, Orang yang iya. suka Jepang. Bukan yang freak. Bukan suka Jap. Wah. Iya. Oh mungkin pintar. Oh mungkin dia pintar soalnya. Jadi pas lagi nulis begini. Udah jangan. Jangan. Itu lu kuning. Megang bareng gini. Iya. Bukunya Death Note. Mati semua dong orang. Iya aduh. Oke. Nah, gue penasaran ini. Gue pas ngeriset tentang wibu, ada istilah wibu bau bawang. Tahu gak lu? Tahu kan lu? Tahu. Apa wibu bau bawang itu, jelasin coba ke gue. Aduh gue gak tahu itu siapa sih pertama kali. Gimana sih lu? Gue gak tahu istilah itu tiba-tiba datang tapi begitu booming ya pada saat itu. Makanya kalau kedatang event Jepang tuh mandi gitu loh. Oh ada yang masih di sana, ada yang bau bawang beneran? Sebenarnya gak bau bawang sih. Bukan bau badan. Iya, itu sebenarnya. maksud gue bau badan gitu. Ya cuma kan ada lah yang tadi kita bilang wibu-wibu freak. Yang tiba-tiba dia bawa tas gede, ranselnya gede kayak orang mau naik gunung. Tapi dia bawa poster, kan ada juga yang kayak gitu. Oh itu ya ternyata di anime-anime itu ada ya? Beneran ada. Ada. Maksudnya orang bikin anime pun pasti butuh riset dong. Kayak bener-bener butuh yang kejadiannya sesungguhnya. Meskipun kadang ada yang gak masuk akal. Fiksi kayak, lah ya. Gojo pun gak masuk akal kekuatannya. Iya. Tapi kadang ada hal-hal yang relate gitu. Orang bawa poster ke event beneran ada. Bawa bantal yang karakter anime tuh ada. Apa namanya bantalnya itu? Dakimakura itu beneran Dakimakura. ada. Dakimakura. Dan tidak malu. Orang udah putus malunya. Iya. Ya kayak gitu kan, datang ke event, gue nggak tahu dia mandi atau enggak, meskipun dia mandi apakah dia pakai deodoran atau enggak, tapi namanya perjuangan dari rumah, keringetan gitu kan, datang ke Luar event biasa, desek-desekan. Ingat kalau misalkan Enichisa itu ramenya lautan manusia itu pasti kecampur itu yang namanya bau cumi bakar. Oh iya kan banyak makanan juga ya. Takoyaki ya kan. Iya. Bahkan kadang wibu juga gak bau bawang sebenarnya. Ada yang bawa gerbong. Ada yang bawa petir kan. Gak ada yang tahu. Ya kan maksudnya dari kereta kan bawa gerbong. Iya. Masih gagal. Hujan-hujanan bawa petir. Gak ada yang tahu. Kalian ntar lagi dihujat wibu loh. Enggak. Gue santai-santai. Gue dukung kalian. Tapi bohong. Iya. Tapi kalau mau tahu wibu bau bawang itu pertama kali terkenal dari mana? Dari siapa emang? Itu dari Shop King. Eric Olim. Ari Kolim yang makan jembut itu ya? Waduh. Seriusan gak sih? Beneran. Oh iya oke terus. Beneran. Iya terus. Udah tobat. Kalau nggak salah, kan emang udah tobat. Oh, iya. Udah nggak makan lagi. Oh iya. Ganja. Iya. Bercanda bang, demi Allah bercanda. Gak bercanda. Terus. Ntar disensor. Kalau jadi ada tahun 2017 di Enichisa, dia itu lagi ngevlog gitu kan. Oh, Kan dulu oke. dia kan kontennya kayak Filthy Frank. Gue ngikutin bang, santai. Gue mendukung lu. Bohong. Nah udah itu
dia ngomong kan kayak bener-bener rame banget NICSA itu event terbesar di Indonesia di Blok M. Oke. Jadi itu sebutannya itu lebaran wibu. Lebaran wibu. Lebaran cosplayer. Karena rame banget. Beneran. Udah kayak agama. Itu, Iya. pengunjungnya bisa 100.000 sampai lebih. Beneran. Karena gak cuma cosplayer doang yang datang, gak cuma penggambar Jepang, bahkan orang random ibu-ibu bawa anak yang niatnya ke mall, ada apa nih rame-rame ikut gitu. Nah pas di situ dia ngomong, rame banget bau bawang gitu. Di konten-konten selanjutnya kata-kata bau bawang ini semakin terkenal orang-orang karena terinfluence ya. iya karena dia terinfluence. Jadi akhirnya diri ada wibu bau bawang. Kalau kan gak semua wibu bau bawang, ada yang wangi kok. Ada yang pakai deodoran, ada yang pakai parfum, ada yang parfum Bulgari gitu. Ada wibu kaya coy. Wibu kaya. Nah bicara wibu kaya nih. Bener gak sih di wibu itu ada kastanya Karamel? Gue dengar setelah riset ternyata wibu itu ada kasta-kastanya. Bener gak? Sebenarnya ini wibu ya, bukan agama Hindu, gak ada kastanya. Bener kan? Iya. Tapi kan ada istilahnya gitu. Kayak K-popers tuh. Kayak apa itu fandomnya EXO itu ada namanya EXO-bar. EXO-L. Iya EXO-L tapi ada itu fandomnya namanya EXO-bar. Dia menamakan diri EXO-bar. Dan itu benar-benar orang-orang kaya yang iya, EXO. benar, gitu kan. Benar. Nah di K-pop itu ada gak? Di K-pop. Bahkan di kayak yang depan JKT, Wota, kan ada Wotajir. Itu orang-orang yang kaya isinya. Oh iya gitu Wotajir. Jadi sebenarnya kalau di Jepang sendiri sebenarnya kalau dibilang wibu ada kasanya sebenarnya nggak ada ya. Oke. Masa kan demen sih dikasa-kasain jadi orang paling aneh itu. Wibu paling atas. Wibu akut, wibu elit. Kan? Ada wibu elitis kan. Mungkin ada wibu yang biasa aja gitu kan. Kalau dibilang ada kaset atau enggak sebenarnya ya nggak ada. Mungkin kayak buatan orang aja gitu. Mungkin kalau tergantung ya preferensi kalian aja gitu. Apakah mungkin ada wibu yang punya kasta dan enggak gitu. Tapi ya jangan sampai ada dikasta-kastain. Malunya 2 kali lipat. Oke. Nah, Karamel dulu deh. Lu pernah punya pacar sama wibu gak? Saat ini. Berarti bukan wibu yang freak. Ya suka sama Jepangan juga lah. Suka sama Jepangan lah. Iya saat ini. Malu sekali dia punya pacar wibu. Tapi kalau berantem, oh my god, ngusin deh ini. Untungnya kayak gitu Iya, sih. mending kalau berantemnya bawa-bawa Death Note. Waduh, ditulis namanya kan. Terus kenapa ya lu? Saat ini. Oh saat ini. Oh oke. Saat ini. Oke. Nah gimana Saat tuh hidupan percintaan dalam perwibuan? Untungnya kita tidak se-freak itu ya. Tapi kadang dia kalau misalkan, aduh mohon maaf. Nanti aku diserang fansnya. Berat nih. Fansnya galak. Oh fansnya galak? Jangan lu banyak fans ya? Ganteng. Iya. Fansnya juga ganteng-ganteng. Iya. Oh bodoh. Ya terus. Bercanda. Ya paling kadang kalau ngelihat ada orang yang lihat pakai jaket Naruto gitu. Hokage. Oh gitu ya. Lucu ya. Oke. Oke. Dia sering banget, dia ikonnya itu kan cosplaynya Sasuke. Temen lu gitu. Tapi gak jamet kan cowok lu kan? Hah? Gak jamet kan? Alhamdulillah enggak. Sampang banjir boleh. Paling yang cuma suka Jepangan doang. Otaku lah. Enggak yang freak kayak temen SMA gue yang Enggak ya berarti. Aman berarti cowok ya. Kalau lu pernah punya pacar? Kalau pacar pernah punya pacar. Pernah pacar yang suka anime juga gak? Iya, bahkan sekarang pun kayak setiap pacarku itu pasti yang setelah aku cosplay, semua pacar itu yang Jepangan juga. Oh, lu pasti nemunya di Batu Hajara kan? Sengaja lu kan? Enggak juga sih. Enggak juga? Jadi sebenarnya pacarku dan mantan-mantu juga emang suka Jepangan. Yang pas SMA, karena aku mulai cosplay dari SMA kan. SMK kelas 1 udah mulai cosplay. Jadi mulai dapat pacar pun karena Jepangan itu. Oke. Ya sebenarnya agak susah nyari pacar. Alhamdulillah dapat kan gara-gara jadi gara-gara Jepangan. Makanya ayo Jepangan yuk. Gak apa-apa jadi wibu bisa dapat pacar kan? Iya. Mungkin tapi kalau secara percakapan gitu ya, secara omongan gitu, ya mungkin nggak selamanya kita ngomongin hal-hal di Jepangan mulu kan. Kan hidup kita pun cosplayer juga manusia, circle-nya gak cuma Jepangan. Mungkin bisa aja kayak dia mungkin suka musik UK, bisanya ngomongin Charlie Puth, Shawn Mendes dan lain-lain gitu. Gak selalu into Jepangan juga kan. Bisa aja ngomongin trading, waduh. Atau promosi mulu. Ngomongin, ya maksudnya gak semua Jepangan kan. Biasanya ngomongin game gitu. Atau kayak tadi ngomongin wibu juga bisa kadang lagi. Ngegibain gibu ya kan. Iya gibain wibu. Kadang seru tau, kadang seru gitu. Itu seru. Kadang kayak ada wibu gitu, kadang kita kata-katain, ih
ada Eren gitu. Pakai jaket SNK gitu. Oh Nah, kan? gitu ya. Ya Iya. kayak tadi lo bilang ada OKG gitu. Iya. Kita nggak ya bukannya mau niat ngomongin ya. Cuma emang Seru aja lah ya. seru aja dan memang Enggak bercanda. Waduh, sorry kayak oke. Gue juga kadang bukannya membela diri tapi gue juga kadang kemana-mana pakai atribut anim gitu. Sumpah nggak bohong loh. Kadang pakai jaket anim karena keren kan, Iya, keren iya. dan jadi lebih gampang dikenali. Oh iya. Wih, gila, berasa keren banget gitu. Oke. Beneran sumpah, gue kadang gitu kalau jalan-jalan keluar. Oke. Nah, kalau bicara wibu kan pasti ada istilah waifu dan husbu ya kan. Iya. Nah, kalau lu husbu lu siapa? Trainer Trainer Oh, trainer AOT Brown. juga ya? Iya. Oh, iya Gau. Yang sekarang musuhnya Eren itu kan? Iya Iya, benar. Oke. Kalau lu? Jujur nggak punya sih karena ya ngapain orang ada yang 3D bercanda. Cuma ada karakter yang disuka, karakter yang disuka ada kan. Cuma nggak sampai jadi waifu juga Iya. gitu. Tapi kebanyakan karakter yang kusuka itu cowok, bukan karena homo, no homo ya. Karena kalau di cosplayin jadi keren gitu loh. Oh, lebih ke inspirasi. Iya, lebih kayak, jadi kayak suka banget sama Gojo Satoru, ganteng di cosplayin pasti rame, Oh, gitu kan. oke, gitu. Jadi kayak ya sukanya karena itu. Cuma karakter cewek yang disuka pasti ada juga gitu. Siapa? Sunade? Enggak lah, lebih ke Korea sih kalau perempuan Oh, itu. kalau perempuannya. Bukan ke Jepang ya karena suka Korea juga. Oh, K-popers juga lu berarti. Iya. Tuh kan. Lu kenapa suka Rainer? Ganteng aja. Simple ya cewek kalau Nggak ganteng. ada. Kenapa lu suka ganteng aja? Bewokan. Bukan. Bewokan. Sejak dia depresi tuh terlihat ganteng gitu kan. Oh, justru kelihatan depresi ganteng. Gue lagi depresi nih bro kan. Depresi. Oke. Itu Nah, apa siapa namanya tuh? Yonglek pernah depresi juga, nggak suka. Beda. Gue juga pernah depresi. Ini Beda. pasti pernah depresi juga. Iya, apa karena Renner berewokan? Ini berewokan juga. Rainer gak nyata pak. Oh iya. oh. Lu gak suka yang gak nyata-nyata ya berarti ya. Oke. Sedih. Manga apa yang pertama kali lihat yang menjadikan kalian suka anime? Suka di Jepangan lah, wibu. Ingat gak lu? OT. Oh, T. Iya, Attack on Titan. Baru dong berarti lu. OT SMP. Season 1, 2012. Season 1, 2012. 2012. Season 1, 2012. Pertama Jadi kali benar-benar kayak, rilis tuh dulu kan 2011. hebat kan. Oh berarti Kayak- gue yang telat berarti Iya, nonton. bener. Kita tuh, dulu tuh saking senangnya sama OT, kita sampai nunggu. Ini live actionnya 2015, kita nunggu 3 tahun. Baru Tapi- rilis. Meskipun jelek, Iya, ya kan? jelek iya. Iya. Tapi aktornya bagus. Iya. Ceritanya kurang menarik lah, kurang hype-nya kurang kayak Aktornya animenya bagus, ya. Iya. Itu Emang 2012. Karena dulu keren banget kan kayak, wih apaan nih lah. Diracunin teman. Lu mau nonton Titan gak? Hah, Titan apaan? Makan-makan orang gitu. Coba deh gitu nonton. Nonton dan suka itu. Dan makin lama kayak, oh mungkin kalau ada anime lainnya lebih bagus. Karena nungguin AOT kan Lama seminggu banget. sekali. Seminggu sekali ya. Iya bosan banget kan pasti nonton anime-anime lain. Dan lama-lama jadi suka gitu. Oke. Kalau lu? Dulu baca manga ya. Baca manga itu apa ya pertama kali ya. Pertama kali beli kayaknya Naruto deh. Yang bikin lu suka anime itu? Yang bikin suka lu di Jepangan jadi wibu itu apa? Iya baca Naruto. Naruto. Waktu itu emang nonton Naruto pas lagi masih di TV kan. Oh, Terus iya, kan dia berhenti tayang di TV tuh. YouTube. Nge-YouTube. Udah berhenti di TV. Jadi itu. Udah berhenti di TV. Nggak update lagi ya baca manganya yang di toko buku gitu. Di situ gue lihat pas lagi karakter favorit gue mati kan. Gara Oh nggak beli lu ya, baca doang ya? Iya baca doang. Satu lagi. Iya. Gara mati apa-apa ini deh. Langsung gue nyari ini ada apa nih. Ada apa gara mati. Iya. Iya. Tapi kenapa ya kok anime itu dilarang ya di Indonesia? Kan dulu sempet tuh. Ya maksudnya kan nggak ada dong di TV suka. Sama KPU kan udah disensor kan? Sebenarnya kalau dilarang sih enggak ya, nggak sampai dilarang, cuma beberapa adegan-adegan yang berbahaya mungkin yang entah itu terlalu banyak darahnya atau berantem itu disuruh disensor. Dan gak cuma buat anime aja semuanya. Tapi kalau Ikatan Cinta tidak. Waduh, Arya Saloka. Tapi gue pernah lihat Shizuka itu bagian payudaranya di sensor. Yang pas pakai baju dalam doang kan. Baju dalam. Iya. Kenapa? Nggak usah itu tupai juga kan. Iya, Sandy Chicks juga. Bahkan tahu nggak bang? Dulu ada orang meres susu. Susunya disensor. Meres susu sapi maksudnya. Iya. Disensor. Iya disensor. Saking selebay itu. Sebenarnya yang nyensor bukan KPI. Yang nyensor pihak TV. Tapi takut kena teguran KPI. Sampai selebay itu. Makanya Netflix lah yang gak disensor.
atau ngebajak atau nge-YouTube. Makanya sampai ada kata-kata TV lebih dari YouTube kan. Oke. Itu benar, Pak. Karena TV, Tolong menurut kalian diubah TV itu seperti apa regulasinya. sekarang? Saya gak pernah nonton TV. Saya nonton TV itu karena mama saya nonton TV. Oke. Dan itu pun nonton di Indosiar mulu. Iya. Ya azan Indosiar, ya kan? Oke. Acara azab Indosiar, Mama Dede. Malam dangdut tuh, sampai pagi ketemu Mama Dede lagi, Indosiar mulu, mak saya doang. Iya. Seakut apa sih kalian? Pernah gak sih kalian kayak manggil nyuruh adik kalian tuh, lu nanti kalau manggil gua kakak Karamel Onicang ya gitu. Onicang. Pernah gak kayak gitu? Wow, untungnya gak pernah. Jadi gue tidak seperti freak-freak seperti Tapi itu. kalau lu ngomong kayak, gue KW gak gitu gak lu? Enggak juga sih. Enggak, gue sampai pernah. seperti itu berarti Enggak ya? pernah. Alhamdulillah. Aman. Untungnya gak punya ade ya, untungnya saya Kalau lu gimana? Kalau lu? Nggak normal sih, karena bagiku ya pakai kakak juga bagus kok kak itu D, nggak perlu pakai senpai. Cuma kalau memang mungkin ada orang yang manggil senpai ya it's not a problem juga kan, nggak masalah. Karena itu nggak terhitung sebagai kring. Sekarang kan namanya aku kan suka Jepang gitu loh. Orang manggil senpai juga gak masalah kan. Gitu. Gak sampai separah itu sih, gak pernah manggil Gak sampai sampai manggil parah banget Onechan, ya kalian ya. enggak. Masih terselamatkan lah ya kalian intinya ya. Tapi untuk orang yang manggil Onechan, Onichan itu juga gak parah juga, santai aja. Itu namanya orang hobi seneng itu Suka aja lah nggak ya masalah. gitu ya. Kayak orang dipanggil emas atau abang atau Iya, kakak seperti itu ya. AA gitu. Oke. Kakanda, baginda kan Oke, atau oke. apa paduka Nah. juga gak masalah. Gue pengen tahu dong maksudnya keseruannya di komunitas Wibu itu apa? Karamel. Apa yang lu dapetin di komunitas Wibu? Ketika lu gabung kayak komunitas cosplayer untuk contohnya lah. Apa yang lu dapet di situ? Kalau gue udah pasti temen. Kalau gue udah pasti temen. Dari temen itu, gue kebetulan kenal temen yang dia juga seorang maker cosplay. Akhirnya gue disuruh untuk, udah ikut aja, ikut lomba. Dia bilang gitu. Pertama kali gue pernah ikut lomba, ya itu seneng banget sih. Maksudnya dapat experience yang luar biasa ya. Karena lo kalau mau Chunibyo ya di situ tempatnya ketika lagi lo. Lu udah merasa aman lah di situ ya, gitu ya. Lo kalau mau Mengekspresikan diri. Iya, lo kalau mau Chunibyo totalitas gitu kan keluar. Jadi udah, penasaran gue pengen masuk ke sana. jadi lo pas lagi lomba gitu. Kan kadang ada yang orang awam, kalau kita nggak tahu ya, orang awam ya. Ketika ngeliatin lomba cosplay, apa sih? Gitu kan, kayak teman gue yang pakai jaket gitu kan. Ya itu kan tidak pada tempatnya gitu. Tapi ketika lo ikut lomba cosplay, ya itu tempat lo untuk jadi Chunibyo. Biasa gitu. udah seperti itu kalau di situ ya. Kayak gitu. Oke. Kalau lu? Apa ya selain temen juga mungkin menambah popularitas ya. Bener dong. Oh, dari popularitas juga ya? Ya ini diundang. Wah, bener juga. Subscribe, iya. Oke, Tapi oke, benar kan oke. menambah popularitas Iya, karena bener. disukain orang pun itu sebuah kenikmatan tersendiri Iya, ya. iya. Kita jadi Pride, sebuah pride juga lah. kita punya orang yang punya orang yang ngidolain kita. Oke, Kita oke, punya oke. teman baru, kita punya intinya kalau kemana-mana bisa dapat teman gitu loh. Iya, Anggaplah kalau kita mau ke keluar kota gitu. Guys, aku mau ke Bandung nih, ada yang mau meet up nggak? Oh ayo meet up. Jadi enak gitu, kita nggak sendiri-sendiri banget. iya, asik ya. Jadi Oke, emang oke. ya kalau terkenal. Iya, Kalau nggak terkenal pun ya tinggal cari teman. Pasti intinya banyak teman tuh bikin asik gitu. Iya, lebih mudah lah ya, lu ngapa-ngapain aja ya. Oke. Pernah gak sih kalian dapat perlakuan yang buruk dari orang lain? Dari keluarga, kayak orang terdekat dan lain-lain? Ada Sering. dulu mungkin. Sering. Apa yang lu sih. dapat? Lebih tepatnya kayak contoh kayak tadi lagi nge-live gitu. Misalnya lagi nge-live di TikTok atau gimana. Ada aja ngatain entah itu wibu lah, lari ada wibu gitu. Kuda lumping lah karena mukanya putih banget gitu. Tangan belang lah. Jangan kan cosplay, lu gak cosplay tangan pasti belang gitu kan. Naik motor gak punya sarung tangan pasti belang. Ya gue emang belang nih tuh gue belang tuh. Gak masalah. Selama dikatainnya memang sesuai gitu loh. Kayak ada yang katain, wibu lu, ya gak masalah. Gak usah marah. Tangan lu belang ya memang belang gitu. Leher lo belang ya memang belang. Gak usah masalah. Cuma kadang. Santuy ya. Iya kadang yang bikin kesel itu adalah di saat kita diperlakukan seperti apa ya kayak kita tuh manusia rendahan banget gitu loh. Ih apaan sih, jijik gitu. Kita manusia juga loh. Wibu pun manusia loh. Ya kan kita juga punya hati. Kalau lu ngatain sampai separah itu, kalau tiba-tiba itu orang bunuh diri karena perkataan lu nanggung dosanya mereka. Lu mau nanggung dosanya mereka. Ya kan itu harusnya yang menjadi apa ya kayak orang terus mikir kayak gitu loh. Jangan pernah ngusik hobi orang selama hobinya itu gak ngerugin orang lain. Iya, betul. Jangan pernah ngusik. Mau itu wibu, mau itu orang demen moto-moto, entah itu moto kereta, moto bis, atau mungkin orang demen makeup, ya kan? Atau orang mungkin demen K-pop. Jangan pernah dipermasalahkan selama tidak merugikan kalian gitu.
Betul. Ada orang beli BTS Mel di kata-katain. Lah emang kenapa? Iya. Bukan masalah dong. Iya. Oke. Taehyung Jimin. Dayung. Enggak, gue udah BTS. Coba BTS gue. Takut diserang deh sama kita. Tapi benar kan K-popers juga. Iya. Oke, kalau lu lakukan yang pernah lu dapet? Dari keluarga. Kalau gue dari keluarga, sebetulnya keluarga gue nggak setuju gue ikut cosplay gitu kan. Karena termasuk yang ya gamis gitu keluarga gue gitu. Iya Ini dan gak masalah kan? Hati-hati aja bang sih. Ini siapa yang punya channel nih ya? Oke. Anak gue jadi begini. gitu kan terlalu maksudnya keluarga gue emang cukup agamis gitu kan, Oke. makanya selalu dibilang ngapain sih ikut-ikut kayak gitu, terus juga dibilang buang-buang uang gitu kan, bilangnya beli kayak gini buang-buang uang buat apa gitu kan, buat apa ya, tapi kan itu balik lagi ke gue emang seneng, makanya kalau cosplay sampai sekarang gue masih backstreet gitu ya, udah kayak Sembunyi-sembunyi hubungan ya. nih ya. Iya. Ma atau bapak sih yang larang? Tapi sekarang orang tua lu udah tahu semua dong. Jangan. Ya ma, tapi ma apa bapak yang larang? Nyokap gue. Kalau dari saya sih enggak sih, orang tua enggak ngelarang. Santai ya. Ya yatim. Wah, yatim lu. Santai aja santai gitu kan, tidak perlu izin nih ya. Iya. Pulang malam digebukin ayah tidak pernah. Nah, Bapaknya udah di dada. santai. Yatim asing nih. Oke. Ibu yatim anjing. Cosplay ya. Yatim. Tidak punya otosan. Berarti lu menjiwai Naruto banget berarti Oh ya? iya. Kenapa gak punya ibu? Iya. Tapi Naruto gak punya ibu juga. Oh iya. Saya punya. Oke. Wih, parah banget nih doain. Gila. Terus banyak karakter yang Bercanda Ubi. banyak karakter yang gak punya bapak gitu loh. Siapa contohnya? Siapa ya? Aku. Wah. Nggak, intinya ada. Oke. Nah, kalau dibilang kan udah lama kalian tuh suka anime Jepangan lah. Merchandise apa yang ada di rumah kalian? Lu duluan Karamel. Selain dari kostum cosplay ya, Iya. selain dari kostum cosplay, gue punya kipasnya Elizabeth Gintama. Oh iya, gue tahu gua. gue Iya. suka banget sama Elizabeth di Gintama. Sama Kaos Rainer. Aku suka Rainer gitu. Oke. Gitu. Tapi harus milih-milih gitu kan. Gue karena tadi kan pandangan orang terhadap ibu tuh terlalu jelek. Harus memilih desain yang keren. Tapi sekarang banyak loh desain anime-anime tuh yang keren. keren, Makanya kan ya. sekarang Jujutsu featuring Iya. Uniqlo. Oh iya betul juga. Benar. Keren berarti ya. Iya. Oke. Tapi bayangin gak sih kayak emaknya tiba-tiba masuk kamar. Apa ini? Dirukyah anaknya gitu. Pas dirukyah yang keluar Titan. Gila. Oh, pernah gak? Iya. Kalau lu merchandise-nya? Apa ya? Merchandise kayaknya. Oh paling Bukan itu kan? Bukan yang guling-guling itu kan? Enggak bantal. Aduh sayangku. Waifuku. Sedih banget. Makanya punya pacar. Yuk get alive gitu. Nggak, paling gantungan kunci sih. Itu pun di tas. Karena keren. Gini-gini. Oke. Aku pun ngoleksi gitu. Koleksi, Tapi lebih ya. banyak kostum sih. Dibanding kayak merchandise. Karena bagiku. Kalau kostum kan masih bisa diputar duitnya. Masih bisa dipakai juga. Kalau kostum masih bisa disewain, bisa dijual. Jangan kalau merchandise kan gak mungkin dijual lagi gitu loh. Oh, lu punya kan? Tempat penyewaan kostum kan? Iya punya. Tuh promosiin dong. Rumah Arya Renkos di Oke. di Instagram sama Facebook. Jadi kalau buat kalian yang mau cosplay tapi kayak duitnya sedikit gitu kan, Iya. bingung mau beli di mana, sewa aja gitu loh. Oh, Nggak perlu buang-buang duit yang banyak. Kalau lu ada yang mau dipromosiin gak? Kalau gue apa ya? Ya sosmed doang. Gak apa-apa promosiin aja. Nanti kita tandain juga di deskripsi. Oh, oke. Sosmed. Lu udah Oh, aku dulu berarti Iya, ya. lu. Oh, mungkin Instagram sama TikTok itu ARYAA_CP. Facebook mungkin kalau mau berteman itu Arya Chandra Purnama. Sama kayak itu doang deh. Itu Kalau doang. Twitter nggak punya. Nggak punya. Tapi bohong. Juga yakin susah buat juga. buka Twitter kan untuk berdiskusi. Wah, buat apa lu? Buat apa lu? Buat nge-tweet. Oh, nge-tweet. Nge-tweet ya? Ya, nge-tweet. Yang begitu. Iya. Jadi buzzer politik. Bercanda. Gak punya Twitter. Gak punya Twitter. Kalau nggak salah Oke, sih. kalau lu. Kayaknya gak punya deh. Iya kayaknya gak punya. Kayaknya. Sih. Kayaknya. Iya, ya lanjut. Oke, kalau gue cuma ada Facebook itu Camelia Zahra, sama untuk IG-nya Karamelates. Karamelates. Iya. Oke. Oh, Tapi ini- udah punya cowok lu ya? Udah. Wah. Oh sama sini. Mungkin buat kalian yang kayak mau coba cosplay. Atau yang minat cosplay tapi belum tahu apa-apa. Atau cuma suka aja. Kebetulan aku punya Discord. Discordnya itu namanya Cosucation. Oh, atau iya. Cosplay Education. Jadi buat kalian yang mau join Discordnya. Itu bisa langsung masuk aja. Nanti linknya ada di Instagramku di bio. Itu jadi kalau kalian mau belajar itu nanti ada kelasnya.
Ada kelas make up, sumpah bener ada kelas make up, ada kelas perform. Entah itu kalau mau bikin armor atau info-info event itu ada semuanya di Discord itu. Jadi bisa masuk aja, bisa silaturahmi bareng, mau nanya-nanya. Jadi gak perlu malu karena di situ tempatnya. Tempatnya orang malu-maluin. Wah, cadang. Leadernya, cadang. iya leadernya malu-maluin, santai aja. Iya. Santai. Gue percaya orang cosplayer, wibu tuh orang mentalnya yang kuat. Benar. Karena sering dihujat dia. Kayak jadi public enemy gitu ya. Iya. Padahal mah kita damai-damai aja. Enggak. Kan kita di isekai. Gue suka anime juga. Gue bahkan update. Kalian tanya anime tentang apapun gue pasti tahu. Mencari pembelaan. Iya. Seriusan gue anjing. Enggak, bener. Gak seriusan gue. Gojo Satoru kan DP-nya. Iya gue. Fotoku loh. Wallpaper. Kok Anda Oke. tahu? Lihat-lihat HP-nya. Kalian kan Gue kasih tahu. Oh, Tadi kan gue ngomong. Kirain. Iya kan? Oke. Sejak kapan kalian menjadi seorang cosplayer? Dan gimana ceritanya kok kalian memutuskan untuk jadi seorang cosplayer? Arya dulu coba. Aku dari 2015 bulan Agustus itu pas event gelar Jepang Universitas Indonesia. Jadi waktu itu sebenarnya suka bukan mau coba cosplay sebenarnya gara-gara kayak pengen ada hobi baru aja. Jadi jujur waktu selama SMP itu aku gak punya hobi sebenarnya. Cuma karena anak paskib jadi kayak punya teman-teman aja. Pas SMA kan gak punya teman gitu kayak mau dari apa ya punya teman akhirnya karena dulu kakak kelasku itu waktu SMP, halo Sega Reksa. Gak usah kesel gitu dong. Itu cosplayer juga kayak gue pengen coba cosplay dong. Gue pengen ikut kalian boleh gak gitu. Dulu sih masih coba ngikut-ngikut event tapi belum cosplay. Nah pas itu kayak karena aku suka karakter L kan. Ya terus dia punya wignya. Dan oke. gampang banget kostumnya kan cuma kaos putih, celana gombrong, gak pakai sendal. Mata hitam ya kan. Itu benar-benar gampang banget dan mereka punya wignya coba minjem deh. Minjem akhirnya coba cosplay dan itu benar-benar hype banget kayak orang-orang yang minta foto banyak, orang yang suka banyak kayak gue yang jelek gini banyak yang minta foto jadi kayak semakin termotivasi untuk cosplay jadi kayak euforianya tuh seru banget gitu di event entah itu terus dan juga selain dari banyak yang minta foto eventnya memang seru ada performance entah dari band kan penyanyi atau ada dance cover segala macam itu benar-benar bikin seru jadi kalau kalian belum pernah ke event cobain ke event dan itu pasti rasakan sensasinya gitu benar-benar seru banget. Oke. Kalau lu? Kalau dari gue agak lupa sekitar 2014 atau 2015 gue Lama juga lupa. Masih baru itu hitungannya. Oh itu masih baru. Ada yang 10 tahun. Ada yang udah puluhan tahun. Itu gue udah baru dari 2015. Itu gue iseng-iseng ketemu sama yang namanya lomba anisong. Anisong itu kita karaoke tapi pakai baju cosplay gitu. Oke, itu waktu itu gue bingung mau nyanyi apa. Dan gue lagi hype-hypenya banget SNK pada waktu itu. Gue gue telat untuk tahun 2015 itu gue telat untuk SNK. Gue 2018 tahun. Iya. Dari season 1 udah selesai itu 2015. Akhirnya gue termotivasi pengen ikutan. Hadiahnya lumayan gitu kan. Oh, Berjuta-juta kan soalnya iya. Meskipun tidak menang. Iya. Menang cuy. Oh alhamdulillah dong. Jadi lu. Nggak soalnya dulu pernah ngeliat dia waktu itu gak menang. Oke. Kayak itu pertama kali akhirnya ikut anisong. Gue jadi Hanji Zoe dari Attack on Titan itu karena gue benar-benar buta sama cosplay. Gue gak tahu yang nama itu kostum mesti gimana dapetnya. Akhirnya gue cuma tahu beli jaketnya doang. Yang sayap itu. Itu sama sisanya gue bikin sendiri. Itu gue gak pakai wig, gue pakai rambut sendiri. Kebetulan waktu itu rambut gue panjang. Jadi gue cuma ikat rambut biasa aja. Itu untuk sepatunya gue bikin sendiri, jahit sendiri. Itu bener-bener effort. Lagi effort banget karena lagi pengen dan lagi seneng gitu. Sampai tali-talinya sendiri itu yang SNK yang segitu ribetnya gue bikin sendiri. Karena gue pengen, karena emang gue lagi pengen banget nyobain. Dari situ ternyata banyak ya pas lagi gue ikut lomba ternyata banyak ya orang yang kayak gini gitu maksudnya yang senang cosplay gitu yang kayak gini Konotasinya positif yang senang cosplay. Ternyata banyak ya yang ikut-ikut kayak gini dan di situ gue cuma ikut lomba nyanyi gue nggak yang niat pengen cosplay karena gue belum tahu gitu karena jujur gue belum tahu tapi di situ ternyata gue ikut lomba cosplay gue cuma pakai kostum seadanya gue bilang itu kostum seadanya banyak yang minta foto juga sama kayak Arya gitu di situ ternyata ini ya. Asik juga jadi orang famous ya. Ternyata ini ya rasanya. Kebetulan waktu itu menang juara 2. Tambah jadi tuh lo ya. Gue tambah semangat dong gitu. Lumayan nih dapat rezeki nomplok 2,5 juta gitu. Oh juara 2 2,5 juta. Itu 2015. Itu gede banget sih 2015 2,5 juta sumpah. Oke. Itu akhirnya gue nyobain lagi di next event. Coba gue gak dapet tapi ketemu sama orang cosplayer komunitas karena gue duduk sendirian di pojok gue nggak tahu kan gue nggak punya teman pada saat itu akhirnya diajak
ke ini ikut komunitas gitu akhirnya. Terselamatkan juga hidup kamu dengan seperti ini ya. Banyak teman ya. Itu kan masih di ambang-ambang wah hidup normis atau hidup ibu gitu. Oke. Tapi event dulu itu emang rame banget bang. Event dulu sama event sekarang sebenarnya agak beda. Kalau event dulu tuh bener-bener kayak orangnya tuh gak rusuh, gak kayak sekarang. Yang dikit-dikit wibu. Dulu tuh bener-bener kayak solidnya itu tinggi. Dan juga memang konten acaranya bener-bener bagus banget. Sumpah dibanding yang kayak 2019 sama 2018an itu udah kayak beda banget. Kalau 2015 itu benar-benar seru banget. Makanya tadi kita dapat funnya banget kan. Kayak benar-benar funnya tuh ya asik banget lah sampai kita berani Ada yang terjun rese gitu. lah orangnya di situ ya. Kalau sekarang tuh kayak ada mungkin cosplayer yang kubu-kubuan. Tadi kan kayak Amel sampai ada yang datangin kan. Mungkin kalau sekarang tuh ada yang cosplayer kubu-kubuan gitu loh. Kayak nggak mau gabung gitu. Ada yang musuh-musuhan. Kalau dulu benar-benar mungkin ada yang kayak gitu. Cuma kan nggak banyak. Lebih ke ngerangkul karena dulu itu event cosplay itu masih hobi yang agak awam. Orang-orang nggak banyak yang tahu. Tapi sekarang kan banyak yang tahu gitu ya. Jadi kayak dulu tuh ya kita ngerangkul aja lah biar makin banyak orangnya. Makin banyak makin maju ini cosplay di Indonesia. Sekarang gitu. udah hype ya. Mungkin orang banyak kubu-kubuan ya. Oke. Nah, lu pernah ikut event yang paling berkesan bagi lu event di mana waktu itu? Lebaran Wibu pasti lah ya. Lebaran Wibu Enicisai. lagi, Enicisai. Blok M itu event paling wah itu banget di event Indonesia. wah wajib banget kayaknya tuh wajib banget karena wajib datang bahkan cosplayer dari luar Jawa ada tuh yang datang. Iya. Ada cosplayer dari Lintas Belanda loh. pulau tuh datang. Ada cosplayer asal Belanda loh yang datang. Enggak, dia tinggal di Indonesia, tapi dari Belanda. Lu gua pukul. Sampai datang. Iya. Lu gue pukul ya. Tapi bener. Banyak. Oh, ada orang dari Malaysia yang datang juga. Ini beneran dia dari Malaysia. Enggak, gue pikir dari Belanda kan. Dua penjajah jadi satu ya kan. Waduh. Dari Jepang Belanda lagi. DVD Tempera lagi. Lagi cosplay. Lo diomongin tuh. Bukan. Oke. Itu berkesan banget. Karena kenapa satu pengunjungnya banyak banget. Dan bener-bener. Aku sampai gak bisa bergerak. Karena saking banyak yang motonya itu 2 jam kalau gak salah. Bener-bener gak gerak. 2 jam gak gerak diri doang. Waktu itu jadi kayak tokit. Bener-bener gak gerak. Banyak yang minta foto. Sampai segitunya gitu loh. Kayak kita merasa terapresiasi banget. Cosplayer diajakin foto sama orang. Itu udah merasa senang banget. Karena cosplayer merasa diapresiasi. Jangan kan cosplayer gitu loh. Orang lain pun kalau karyanya dihargai pasti benar-benar bangga banget dong. Iya sampai segitu sampai benar-benar berkesan banget. Dan juga konten eventnya keren. Banyak makanan di mana-mana. Kita ketemu sampai ketemu teman-teman dari luar kota. Itu yang wah banget gitu loh. Ya ibaratnya kayak ya sorry ya kasarnya cosplay jelek pun banyak yang notice. Oke. Itu benar-benar keren Karena banget emang sih. di situ ngumpul ya orang-orang yang suka di situ ya. Benar. Dan mungkin beberapa pengunjungnya lebih dewasa. Jadi kayak tidak terlalu rusuh gitu. Dan emang asik eventnya benar-benar asik banget. Kalau lu berkesannya di apa tadi Lebaran Wibu itu? Lebaran Wibu. Iya, Enicisai. Enicisai ya. Lu apa yang lu dapat di situ? Kalau gue jadi Sasha Browse waktu Oh itu. lu AOT banget ya orangnya ya. AOT sorry. Iya bener AOT ya. Dengan Titan banget ya. Saking awalnya sisa 13 tahun lagi umurnya ya. Oke. Gue jadi Sasha Browse waktu itu karena iya seneng aja gitu kan, keren gitu kan. Oke. Dan kebetulan waktu itu udah selesai masa hype-nya, tapi untuk bagi wibu-wibu yang ini tuh emang keren-keren, maksudnya seneng Berarti aja. lu keren, gitu. berarti lu Wibu dong berarti. Oh enggak, maksudnya bagi wibu tuh keren-keren gitu kan. Oke. Apalagi gue di situ tambah gue pakai 3D manuver kan. Gue bawa, gue nyebutnya itu kotak amal, gue bawa itu kotak amal. Yang di sini tuh ya? Iya itu gue pakai, Yang buat pedang tuh ya? Iya gue pakai di situ dan gue kayak sama kayak Arya itu berjam-jam gue nggak gerak karena Banyak yang minta foto ya. banyak yang minta foto. Gak ada Slayer Tsunade di sana? Banyak. Yang beneran gede? Beneran. Keimanannya kan. Nanti kita datang ya. Oke. Gede apanya nih keimanannya apa? Enggak, keinginannya untuk menjadi seorang cosplayer. iya, pasti, Jadi semuanya Itu ya, maksud semuanya. saya. Kalian ini loh. Canda. Emang itu event seru banget sih. Mungkin kalau buat orang-orang yang mau datang ke event Jepangan, Enicia itu paling recommended banget. Tapi nggak ada lagi kan bro? Ada lagi. Ada Karena lagi kan, iya, waktu itu nggak ada gara-gara tempatnya itu sempit kan. Dan pengunjungnya bener-bener ramai banget. Saking ramainya sampai tempatnya itu sempit. Bener sampai desek-desekan. Ya. Jadi gak fun lagi dong kalau kayak gitu. Enggak gitu juga. Justru desek-desekan aja bikin fun. Oh, justru jadi bau bawang gue. Kan namanya desek-desekan kan ada yang mencari kesempatan dalam kesempitan kan ya kan? Oh iya. Copet maksudnya. I see. Copet. Kata gue gak nyampe sana. Iya. Jadi mungkin beberapa orang kayak, wah ini seru nih desek-desekan gitu. Iya. Ya mungkin buat orang bencana, buat orang lain kayak, anugerah gitu. Anugerah, iya. Nih gue mau nanya. Pasti kan di toko di anime apalagi cewek ya, Karamel. Itu kan pasti big boobs gitu ya. Itu cosplayernya gitu juga?
Ngapain dari kesana? Gue toko anime. Soalnya saya gak ada bang. Toko anime. Gak ada bang. Enggak, kalau kata gue karakter AOT emang gak memperlihatkan iya, kan. besar-besar. Contoh One Piece lah. Itu kalau yang ngerakterin One Piece beneran seperti Jo juga? Ada juga ada. Nami gitu, Ada, Robin ada, gitu. ada. Ada yang gede ada yang kecil. Ya tergantung. Gak ada yang masuk angin itu. Iya pasti Ya, masuk tanya. angin. Tanya. Iya. Jadi kalau masuk angin tinggal urut di Mama Arya. Mama Arya urut. Oh, kemarin itu kan Rut. Iya, Silakan Mama datang. Nah, jadi kalau sebenarnya kalau untuk cosplay sih kayak ada yang jadi anggaplah kayak jadi Tsunade. Mungkin kalau Dania ini ada yang gede juga ada yang kecil juga. Tapi tetap terserah mereka. Mau dia cosplay mau asetnya besar kek, mau aset yang kecil bukan masalah kita. Cosplay tetaplah sebuah kesenangan. Jangan pernah mungkin karena cosplaynya kecil itunya kecil. Sorry. Apa? Itunya kecil dikata-katain. Ya jangan sampai gitu juga loh. Karena cosplay itu kan hobi. Iya betul. Iya. Lu mau ngehina ya sadar diri dulu lah. Apakah lu bisa seperti dia? Sampai effort make up, beli kostum ya kan? Iya gue nungguin kalian lama sekali lo dadanya. Iya kan? Effort banget Ya, lo itu ya. benar-benar karena memang make up tuh lama gitu loh. Iya. Itu harusnya mungkin ada yang tidak sesuai kayak ekspektasi kita dan mungkin menurut kalian kayak gue nggak ganteng ya nggak masalah, gue jelek nggak masalah. Tapi tolonglah diapresiasi gitu. Iya. Mungkin kalau kalian lagi ngelakuin hal yang kalian suka, kita kata-katain pasti sakit hati dong. Sebel juga pasti. Benar. Iya betul. Bahkan mungkin kalau abang juga lagi podcast, kita katain podcastnya jelek. Pasti sakit hati kan? Enggak. Waduh. Gak ngedukung nih. Kena mental. Enggak bercanda. Gue sebel. Iya. Tapi gini loh bro. Awal-awal gue sebel waktu podcast awal-awal ya. Apalagi waktu itu tentang bahas LGBT. Wow banyak tuh ya kan. Yang nyerang netizen. Awalnya sebel. Tapi dipikir-pikir. Ngapain gue sakit hati sama orang yang gak mampu jadi seperti gue. Itu. Benar. Sama seperti kan cosplayer. Ngapain sakit hati sama orang. Dia aja gak mampu jadi kita. Wah, Belum tentu yang gak hina bisa beli kostum loh. Iya betul. Iya, Belum ini kostum kayak gini pun meskipun kayak, kostumnya biasa aja. Bisa aja harganya 1 juta, Iya, 2 betul, juta, 10 juta. Bener ada kostumnya 10 Iya, juta loh. betul. Kayak Kamen Rider gitu kan mahal-mahal. Yang ribet-ribet dulu ya. Iya. By the way, tadi ngomong harga kostum nih. Nah, kostum kalian ini yang pernah kalian paling mahal beli kostum tuh berapa? Karamel. SNK pasti bersama kotak amalnya. Oh, sama Iya. kerangnya. Itu mahal itu. Berapa kira-kira? Aduh gue gak ingat karena itu udah lama banget sih. Ada 3 juta, 4 juta? Enggak nyampe 1 mungkin. 1 jutaan Iya lah ya. 1 jutaan kalau di total. Di total sih 1 juta. Kalau lu? 2 juta kayaknya. 2 juta itu Arthur Pendragon dari Fat Grand Order tuh. Armornya, agak ribet wignya, kostumnya, pedangnya. Gue penasaran deh. Cosplayer tuh bisa ngasilin duit gak sih? Bisa lah. Bisa. Contoh selain dari lomba tadi ya. Selain dari lomba. Lu udah pernah dapet duit dari mana aja kalau cosplayer? Sewa kostum. Itu yang Oh, pertama sewa tadi. kostum. Ya kerja lah. Oh kalau dari cosplay paling ya bener kerja maksudnya. Gue kan aja cosplay Cik. Bukan, maksudnya kerjanya itu brand ambassador. Oh iya. Ngejuri. Oh iya juri. Belum kelar ngomong, jadi potong. Iya. Diundang. Terus pepet terus bos. Iya, kena mental pas ini. Aduh harus bayar gue. Ya, itu ngasilin duit. Banyak cara. Halus aja. Iya, banyak cara menuju Roma gitu loh. Mungkin orang, tapi banyak orang yang bilang, yang nanya kalau cosplay dibayar gak sih? Tergantung kamu itu cosplay sebagai hobi atau memang bisa menghasilkan uang dari cosplay tersebut. Ya kayak jadi juri atau jadi guest star atau menang lomba atau kayak bisa sewa kostum, bikin props, armor segala macam. Itu bisa ngasilin duit. Tapi kalau cosplayer sebagai have fun doang, yang gak ngasilin duit malah buang-buang duit. Beli kostum, ongkos, beli makan di sana. Tapi namanya hobi ya. Iya hobi, namanya hobi kan. Ya. Ada yang hobi sampai, contoh kayak orang hobi fotografi deh. Kamera mahal loh. Iya. 10 juta. Bahkan bisa lebih kan untuk beli lensa. Ya jadi tergantung kayak motivasi masing-masing. Kalau lu ngasilin duit dari mana aja? Kalau gue ini memposisikan diri gue sebagai hobi sih. Kalau gue hobi, nggak terlalu profesional banget gitu. Karena gue cuma pengen nyalurin stres gue ketemu teman-teman, gue nyalurin hobi. Refreshing lah ya gue seneng nih sama pik. Gue pengen jadi pik. Gue seneng, gue seneng tuh gue jadi pik, gue seneng kayak gitu. Okay. Tapi kalau misalkan mau ngasilin duit, ada juga kayak tadi si Arya bilang, lu bisa jadi juri. Bahkan lo belajar make up cosplay itu nggak gampang. Kita belajar make up cosplay itu butuh bertahun-tahun loh, butuh bertahun-tahun sampai dapet make up yang pas. Lo bisa jadi make up artist. Bahkan ada dari kenalan kita juga ada yang jadi make up artist, dia jadi special effects juga loh malah. Betul. Kayak gitu. Okay. Terus juga lo bisa juga dari ngejuri kayak gitu, atau lo bahkan bisa jadi model.
Dari situ bisa jadi model Bisa, juga masuk, gitu. masuk. Tapi kalau misalkan pengen jadi hobi, buat gue itu nggak masalah karena buat gue pribadi sendiri yang gue jenuh dengan kehidupan gue sehari-hari gitu. Sedih sekali. Dilarang orang tua. Jenuh dengan kehidupan sehari-hari, ya pelariannya untuk hobi ya ini gitu. Oke, Mau oke. dapat duit atau enggak, ya kalau dapat duit alhamdulillah tolong ya gitu. Oke. Sama ada lagi bang, yang sekarang di viral banget, lagi booming banget. Oke. Traktir. Traktir. Jadi dia kayak jualan foto atau konten. Jadi kalau mau unlock harus bayar. Ya gampangnya DLC lah. Kayak itu di Twitter apa namanya? OnlyFans itu. Ya OnlyFans, Patreon gitu. Gue tau OnlyFans. Enggak terus. Astagfirullahaladzim. Nah, itu benar-benar ngasilin duit banget. Ngasilin Itu gimana caranya? Jadi misalkan saya jualan foto saya nih. Foto anggap saya jadi Gojo. Saya foto sesi, fotonya saya jual nih. Foto saya jual ke traktir gitu. Oh yang mau dapet apa kayak set foto Gojoku bisa unlock dengan cara traktir. Misalkan kayak 10 es doger gitu. Jadi kayak kayak itu ya. gitu. Jadi Uang virtual gitu, diamond yang kayak gitu-gitu ya. Kayak 10 es doger, kira-kira kayak 1 es doger itu 5.000. Jadi kalau 10 jadi 500.000 I see, gitu. I see. Ada juga yang jual konten-konten yang grafur gitu ya. Grafur tuh apa tuh? Anda jangan pura-pura. Nah kan, tiba-tiba senyum kan. Saya tidak tahu. Iya. Maksudnya tolong jelaskan Karamil, grafur itu apa? Wah berat nih gue. Biar tahu dong teman-teman. Coba ya, karena gue sudah dijelasin ya. Udah setahu dia dulu, gue mau tahu dia Kalau dulu. setahu gue ya, katanya dia tau nggak? Sorry, mohon maaf banget nih kalau misalkan gue salah nih ya. Jadi foto dengan ya keindahan gitu kan, kayak foto dengan keindahan ciptaan yang diberikan oleh Tuhan, iya. oke. Oke gitu kan, kita menunjukkan keindahan ciptaan Tuhan gitu kan. Oke. Kayak gitu, tapi dengan seni, katanya seni sih bukan katanya ya. Iya. Bukan, ini pribadi gue aja. Jadi harus bermodal. Jadi lo kalau misalkan fotografer tuh nggak yang lo foto baju sedikit bahan, tapi cuma Oh enggak ya. enggak yang gitu. Lebih ke model berarti ya? Iya, lebih ke model sih. Kalau kata gue emang lebih ke model. Lo mesti ada model, ada modalnya juga gitu. Tapi dengan pakaian cosplayer gitu. Ada juga yang pakai cosplayer, ada yang juga yang enggak. Yang enggak. maksudnya kayak ya tetap make up juga, tetap cantik gitu. Intinya kayak memperlihatkan bentuk tubuhnya yang bagus. Oke. Yang Gitu. ya gitu sih. Enggak gitu. Kalau grafur tuh kayak seni memperlihatkan keindahan tubuh. Ya mau menurut kalian mungkin buat beberapa orang tubuhnya nggak indah kok diperlihatkan. Ya kan bagi lo. Bagi Bukan orang bagi lain. cosplayernya, Iya. bukan bagi diri sendiri gitu. Oke. Jadi kayak gitu. Nah caranya bisa masuk ke... Maksudnya caranya masuk ke itu gimana caranya? Kemana nih? Ke Beli- traktir apa beli. grafur? Belinya. beli. Itu dijual dong berarti Iya, dong. dijual. Kontennya dijual dong. Nah cara belinya gimana? Biasanya kalau tentunya orang pasti promosi dulu. Ini misalnya habis foto, guys aku bisa yang mau unlock foto Gojo Satoruku bisa traktir aku langsung gitu buat buka fotonya. Itu pasti dipromosi dulu sama mereka. Gitu. Oke. Ya, mau itu traktir, OnlyFans, Patreon dan lain-lain pasti dipromosin dulu gitu. Oke gitu ya berarti. Mau beli ya? Iya rencananya. Saya kan pengen tahu dong gitu kan. Mau riset. Mau riset. Alasannya. Apa sih gitu? Kenapa Indah apa sih? enggak nih? Iya kan Indah saya harus apa enggak nih, gitu? saya kan mencintai ciptaan Tuhan. Oh, gitu. Nah, seperti itu. Alasannya sih riset ya. Alasannya riset. Oke. Nah, by the way kan tadi bilang make up lama kan belajarnya kan. Skill-skill apa aja sih yang harus dimiliki seorang cosplayer? Kalau gue make up, kalau lo serius, maksudnya serius nih sampai jadi model atau lo sering lomba, itu ekspresi juga dapat karena ketika lo Oke. photoshoot itu ekspresi lo tuh harus dapat gitu. Jangan ya lo foto tapi datar gitu, nggak sesuai dengan karakternya gitu. Oke. Kayak gitu. Atau terus juga sama kostum detail gitu. Ada yang kostum asal punya, ada yang asal punya, tapi kan itu nggak indah gitu kan dilihatnya Oke. gitu kan. Ada yang detail, lebih bagus detail karena ketika lo lihat, ini cosplayer kostum detail, apalagi pernah lihat kalau misalkan ada cosplayer WandaVision itu sampai serat-serat bajunya tuh dia Iya, detail iya, juga iya, ya kayak gitu, itu malah itu wow banget sih, itu effort banget gitu. Apalagi kalau dia bikin sendiri ya itu effort banget. Appreciate ya. Iya. Kalau lu? Tergantung dia cosplaynya kemana. Jadi cosplaynya macam-macam. Ada yang cosplay make up, kayak gini kan harus nunjukin make up. oke. Ada yang harus kayak ada yang armor.
Tentunya kalau cosplay-cosplay yang terbuka kayak gini yang mukanya kelihatan, otomatis harus belajar makeup. Kenapa? Ya meskipun cosplay itu hobi, kesenangan pribadi, dan kalian udah tahan mental dihina-hina, dikata-katain. Cuma ya tolong berpikir maju gitu loh. Ya kalau kamu bagus makeupnya, orang pasti suka dan kamu masih bahagia. Terus kalau cosplayer armor tentunya harus bisa bikin armor. Harus bisa crafting, entah itu bikin weapon, bikin armor, atau ngejahit kostum pun itu perlu. Kalau kalian memang mau nyari duitnya gitu kayak, gue pengen jadi maker kostum gitu. Belajar jahit, mau jadi maker armor, belajar ngarmor. Atau gue mau jadi makeup artist, belajar makeup gitu. Terus yang paling penting sih skill mencari uang sih. Skill mencari uangnya. Kan belum tentu semua. Biar survive terus ya. Yes, Hobi benar. kan juga butuh duit bos, Benar. ya kan. Kayak saya, contoh aku kan gak bisa ngapa-ngapain. Jujur aku cuma bisa makeup doang, makeup doang. Gak bisa bikin kostum, gak bisa bikin armor. Ya kalau mau cosplay gimana beli kostumnya? Ya harus punya duit. Ya itu yang paling penting sih. Nah untuk lu nih, ya kan biasanya kalau cosplayer cowok, itu kan banyak pasti dibilang banci ya kan. Ya, Itu gimana? Lu pernah digituin kan? sering sih. Sering. Nah maksudnya menurut lu tuh seperti apa kalau dibilang seperti itu? Bahkan gak cuma dibilang banci doang ya. Bahkan sampai ada yang bawa-bawa dalil. Bawa-bawa iya. bawa-bawa kayak hadis gitu loh. Laki-laki gak boleh, Nggak boleh menyerupai perempuan. Seriusan? Sumpah. Seriusan ini penonton ya. Gue Arya datang ke sini tadi, dia baru buka puasa loh. Luar biasa loh dia. Maksudnya agamanya kuat, jadi jangan bilang dia bawa dalil. Dia bawa dalilnya itu seperti apa? Kayak Amerika kayak, ngapain sih kayak gitu kayak banci aja. Lo tau gak sih kalau cowok itu gak boleh menyerupai perempuan? Padahal kayak make up gak punya gender. Make up untuk semua orang. Emang menyerupai perempuan dari mananya? Ya kan padahal kan kalau Mungkin kalau lu pakai baju Gen Z itu mungkin yes, ya. ini benar mungkin, menyerupai perempuan mungkin. karena memang perempuan. Iya, Tapi iya. kalau cowok make upan kan enggak juga. Ya Allah, BTS manggung pun make upan, EXO manggung pun make upan. Lah tapi bener dong. Iya, Jungkook manggung make upan, ya meskipun gak make up ganteng tapi tetap butuh di make up dong. Iya, iya, iya. Ya kan? Kalau aku ya jelek harus di make up. Ya memang kantutan cosplay harus make up gitu loh. Dan tidak menyerupai perempuan karena memang make upnya begini. Iya, iya, Kecuali ngebanci. Ya kan? Iya. Maksudnya kayak ngebanci kayak bukan nggak bermaksud untuk offense ya. Tapi itu menyerupai perempuan. Aku nggak ngatain banci itu gimana. Tapi itu yang namanya menyerupai perempuan. Iya, Iya. I know. Aku nggak niat menyerang kalian, sumpah. Oke. Aku no offense ya. Dan juga sering banget emang dikatain banci gitu kayak. Cowok banci. Ya Allah, makeup itu tidak punya kelamin. Buat siapa aja. Ya kan? oke. Emang kalian kira para pejabat kalau mau foto nggak pakai makeup? Pakai makeup. Bener kan pakai Iya. make? Emang orang tua kalian nikah nggak pakai makeup? Iya, pakai Masa orang tua kalian anggaplah nikah lagi gitu? Iya. Nikah lagi, kalian kalian datang ke pestanya nih, terus lagi di makeup, pas ayahmu lagi di kursi, kalian terus di belakang, iya ayah banci, Iya, betul. digebukin lu, pulang-pulang dicoret dari kakak, gitu loh. Jadi maksudnya tolonglah berpikiran terbuka gitu dong. Ini keluh kesah banget nih Glenn ya. Iya. Jujur aku sih nggak marah. Iya, Mau kalian ngatain banci kayak mau kalian bawa-bawa dalil kayak bodo amat. Iya. Orang hobi kok, ya kan? Banyak yang hobi-hobi lebih parah kenapa nggak kalian kata-katain? Iya, betul. Padahal hobi kalian gak ganggu orang ya. Yes, itu maksudku. Selama hal tersebut tidak mengganggu orang, ya kan? Selama hal tersebut tidak merugikan kamu terutama, nggak usah dihina. Iya. Kadang heran sampai orang tuh ngetik buat ngata-ngatain doang Niat gitu loh. banget ya. Sampai lama gitu kali 5 menit stay di live buat ngata-ngatain doang. Ih, dasar kuda lumping, muka lu putih banget. Ih, kayak banci. Sampai lama nontonnya. Lu betah sama gua. Iya. Itu. Benci tapi nonton. Iya. Iya. Kalau lu kan, kalau kesannya apa yang pernah lu rasain? Yang pengen lu ungkepin lah sebagai seorang cosplayer gitu. Ke penonton yang membenci wibu, membenci para cosplayer. Wah, ini apa nih ya? Kayaknya untungnya sih gue nggak belum pernah, alhamdulillah sih belum pernah sih. Cuma memang karena gue menganggap ini sebagai hobi, jadi nggak terlalu banyak dapet appreciate. Ya mungkin gue sedih juga kenapa aku tidak dapat appreciate gitu kan. Karena Gitu. Kenapa itu. aku tidak dapat appreciate gitu. Tapi buat gue ya it's okay, fun-fun aja. Mungkin itu memang selera orang. Dia maksudnya nggak interest dengan cosplay aku atau gimana, ya itu terserah lah, memang namanya selera orang gitu ya. Tapi yang tadi gue juga menarik tuh, yang tadi gue juga sempat nge-cross jadi cowok. Jadi cowok kan. Itu responnya kita berbeda ya Pak. Beda lah. Respon kalau kita cowok. berbeda ya. Apa respon yang lu dapat? Kalau gue pas waktu itu jadi Akashi Seijuro. Oh, Seijuro. Iya. Oke. Dari Kuroko no Basket itu responnya positif.
gitu, dibilang ih kakak ganteng, ih kakak gini. Malah itu kebalikannya gitu, kalau cewek jadi cowok appreciate-nya bagus, tapi kalau cewek ya padahal dia jadi cowok gitu, appreciate-nya jelek gitu. Itu kayak lo kayak double standard gitu kan. Benar. Dan juga kadang menurut gue gini loh, kalau orang aku cross dress, aku jadi cewek, bukan berarti aku menyerupai perempuan. Oke. Karena aku suka karakternya gitu. Aku suka karakternya. Aku bukan mau jadi perempuan, tapi mau jadi karakternya karena aku suka gitu loh. Iya. Kak Amel pun jadi Akashi bukan berarti dia bukan mau menyerupai laki-laki kan. Tapi karena suka karakternya Suka gitu loh. ya. Itu sih yang mungkin Pendalaman karakter ya. iya. Mungkin nih agamaku enggak dalam-dalam banget. Cuma menurutku itu tidak berarti menyerupai gitu loh. Iya. Gitu sih itu menurutku Iya sih. kan juga itu kan pendalaman karakter kayak aktor dan lain-lain kan ada yang jadi pura-pura jadi cewek itu kan cuma kerja dan lain-lain kan. Oke. Terakhir nih untuk para teman-teman yang pengen jadi cosplayer, apa yang harus mereka lakukan dan apa yang harus mereka ke depannya seperti apa gitu. Dari Kalamel dulu. Kalau dari gue, kalau lo dapat kritik pokoknya lo iyain dulu aja. Jangan ngejawab dulu deh. Iyain dulu. Ambil kritik yang menurut lo dan lo berkaca lagi, oh bener gak sih apa yang dia omongin. Kadang kita juga suka denial kan, bilang ini orang pasti ngekritik gue, oh ini orang pasti benci sama gue. Enggak semua yang ngekritik itu ngebenci lo, enggak. Coba berkaca lagi bagian mana gue yang salah. Siapa tahu dengan lo nerima kritik itu, lo berkaca lagi, oh ternyata iya nih gue salah di sini, dan lo memperbaiki diri, wah lo bisa upgrade dong ke diri lo yang baru gitu. Lebih positif ya nerimanya lo ya. Kalau lo? Duit, yang nomor satu itu udah pasti duit. Oke. Jadi perbanyak uangmu karena memang cosplay itu bukan hobi yang murah. Bahkan maker sekalipun tentunya untuk beli barang butuh duit. Iya kan? Beli baju butuh duit segala macam. Yang kedua mental. Mental paling harus lebih gitu loh, harus kuat banget. Karena ya banyak loh orang-orang yang bunuh diri karena dibully, ya kan? Apalagi dengan cosplay ini, tentunya kalian mau dikenal secara publik dong. Kalian mau diakui sebagai cosplayer. Dan pastinya kalian mau nge-post segala postingan ke publik. Dan pastinya postingan yang di publik itu sudah jadi kayak orang-orang berhak untuk komen postingan kalian. Kalian tidak bisa membendung segala macam yang ada di sosial media, tapi kalian bisa membatasi. Entah itu di filter kata-katanya lah atau gimana, atau ngeblok orang-orang yang toksik, ya kan. Soalnya jangan kan cowok kayak aku dikatain banci, cewek pun banyak yang dikatain, sorry ya, lonte. Banyak banget. Oh iya. Ya kan? Cewek yang dikatain lonte tuh banyak gara-gara ikut grafur. Tapi kalau dibilang, kalau pendapatku gimana? Ya bodo amat. Orang mereka yang mau, biarkan mereka berkarya sesuai mereka mau gitu loh. Mau mereka buka-buka baju, mau mereka cuma pakai dalaman aja ya kan. Mau mereka cosplay armor, mau cosplay biasa kayak gini. Bukan masalah kalian, bukan urusan kalian. Mind your own business gitu loh. Kalian punya urusan yang lebih penting dong selain ngurusin kita. Urusin kayak itu lihat malu ngangetin nasi kemarin gitu kan. Tolong itu yang harus lebih penting diurusin gitu loh. Jangan ngurusin kita. Kita ingin bahagia. Kita ingin happy. Kita ingin melepaskan stres gitu. Untuk para cosplayer di Indonesia. Iya. Kan orang mau cosplay kan biar seneng gak? Bener dong biar seneng bang. Kalau dikata-katain senangnya di mana dong? Malah jadi kesel gitu loh. Iya. Apalagi orang-orang yang kayak gue, wah lari ke dunia nyata, balik ke sini dihujat lagi makin stres. Double kill. Iya. Banyak orang yang kayak, sumpah temanku baik yang broken home. Oke. Dan dia into cosplay. Dan merasa bahagia. Bayangin udah di keluarganya udah hancur, mentalnya kalian hancurkan gara-gara entah itu cosplay jelek atau gimana. Tinggal sama nenek, ditutup kita katain gitu kan. Cosplay mu jelek, udah tuh makin stres sendiri gitu kan. Betul. Ya kan? Belum lagi gak semua orang cosplayer punya duit banyak. Ya grafur itu salah satu contoh untuk mencari uang. Mau itu dosa kek, mau itu haram kek. Bukan urusan kalian. Kalian boleh komentarin, boleh ceramahin. Cuma kalau ceramahnya mungkin lebih bagus. Misalnya gini kayak, aku tadi dikata-katain contoh, jangan kayak banci deh. Gak boleh menyerupai perempuan. Coba kalau kalian, kak udah sholat belum? Jangan lupa sholat ya. Lebih asik dong, lebih bagus dong ceramahnya. Kayak lebih ke memberikan saran, jangan kayak, lu jangan cosplay kayak gitu kayak banci, gak usah cosplay deh. Itu bukanlah orang yang dewasa gitu loh. Mau tahu kenapa Indonesia netizen ini dibenci di dunia? Itu. Ada orang gay di Thailand kalian komenin. Sampai apa Indonesia ada orang yang magang di sana sampai gak boleh magang lagi.
Gara-gara kalian, sorry ini kameranya. Kalian, ya kan? Ya kan? Mau marah jadi lu kelawak lu kamu. Iya, sini. Belum lagi dan banyak hal-hal lainnya gitu loh. Jadi sebenarnya ini bukan untuk orang-orang yang ke Jepangan aja, tapi ke semua orang di dunia bahkan. Tolong jangan ngurusin hal yang gak penting buat kalian. Intinya netizen lebih bijak lagi lah. Iya, untuk benar, lebih bijak. berkomennya. Oke. Nih buat kalian berdua, gue lagi ada game nih. Ketika gue ngomong, pilih salah satu, tapi jawabannya harus cepat. Oke. A atau B? A gitu. Rapid question. Barengan ya? Iya, rapid Barengin ya? question. Oke. Yang pertama, siap-siap. Isekai itu dunia nyata? Dunia nyata. Gimana? Enggak denger. Gak denger. Ulang. Isekai atau dunia nyata? Nyata. Kenapa? Ya, kita hidup di dunia nyata, tolonglah. Gue berharap ada yang mau jawab isekai gitu. Iya, tolong kita. Biar wibu banget Kita gitu. hidup di dunia nyata. Isekai saya di AOT Iya, gimana, iya, Pak? Saya jadi apa, Pak? tapi kak gini ya. Jadi apa, Pak? Maksudnya mungkin isekai buat beberapa orang bukan isekai yang kayak di anime ya. Ya contoh cosplay ini isekai itu dunia yang menyenangkan menurutku. Oh, Ya kan? Kita oke. cosplay itu isekai kita cosplay. Dunia cosplay itu menurutku, tapi dunia berbeda ya. well kita hidup di dunia nyata jadi face the reality. Gitu. Oke. Kedua, Lola atau Larissa? Larissa. Pola. Kenapa? Keren. Kan? Aku enggak. Gak berani dia. Takut diserang media lo ya. Boleh ngomong gak sih? Enggak, aku lebih suka aja. Lebih suka. Oke, aman. Lu? Orangnya berani dia. Berani ya? Dengan dia orang terkenal kan. Ya. Bahkan dulu pernah dia di vlog yang bareng Froyonion kalau gak salah dia. Itu yang question juga Q&A gitu. Dia sampai bilang dia memang model begini. Dan yang hujat dia banyak. Meskipun yang engas pun banyak. Iya. Tapi dia berani. Bodoh amat gue nyari duit begini. Dia orangnya tidak munafik. Aku suka itu. Lebih ke apa adanya. Yes. Oke, pertanyaan selanjutnya. Jepang atau Indonesia? Indonesia. Wah, hebat. Ibu menjawab Indonesia. Kenapa? Kan kalian suka Jepang. Karena saya nyari duitnya juga dari Indonesia, Pak. Tapi kan lu mau bawa Jepang. Ini side, namanya hobi. Tapi oke. gue ada hobi lain lagi. Oke. Itu gue jadi guru tradisional Indonesia. Jadi ya, Lu cinta Indonesia. Lu penari? iya. Oh, good. Goyangnya good. jago. Pacarnya seneng sih. Maksudnya bisa ngeliat pacarnya joget secara langsung. Iya, Keren. pencintain Indonesia ya kan. Wah, Oke. gila. Nggak boleh Gokil. Gokil lo ya, ngelesnya pinter banget anjing. Oke. Lalu kenapa pilih Indonesia? Ya apalagi kita hidup di Indonesia ngapain milih Jepang gitu. Oke. Apa yang kalian banggakan dari Jepang? Lebih realistis Jepang itu ya. bagus untuk wisatawan. Oke. Bukan untuk penduduk sananya. Kalau kalian mau cari tahu juga orang-orang Jepang juga pasti capek banget kerja di sana gitu. Oke, Teman-temanku yang kerja di Jepang juga mengeluh meskipun duitnya banyak. Kayak robot lah, kayak bener-bener Romusa gitu saking capeknya gitu. Dan juga gini-gini aku anak paskib dulu loh. Oh. Kan cinta Indonesia sekali. Cinta Indonesia sekali ya. Berarti tidak ragukan ya seorang ibu berdua ini adalah cinta Indonesia. Walaupun suka juga budaya dengan Jepang. Oke. Terima kasih teman-teman. Terima kasih Arya. Karamel sudah datang dan berbagi di sini membuka mindset masyarakat banyak tentang cosplayer dan wibu. Bahwa cosplayer dan wibu itu tidak semuanya freak. Yes. Ada yang pintar juga Benar. seperti kalian berdua. Amin. Terima kasih. Teman-teman bagi kalian yang punya cerita menarik silahkan DM di Ability Channel IG-nya abilitychannel.id atau lewat email juga ada. Nanti di Instagramnya ada CP-nya. Silahkan. Dan buat teman-teman makasih udah follow, subscribe, komen, dan share. This is Ability Channel, everything about your ability. Thank you.